WNI yang berada di Ukraina diminta berkumpul di KBRI di kota Kiev sambil menunggu waktu evakuasi. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan skenario mengevakuasi WNI dari Ukraina. Seluruh warga negara Indonesia yang berada di Ukraina diminta berkumpul di Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di ibu kota Kiev karena mendapat jaminan keamanan oleh militer Ukraina. Ada sekitar 79 WNI yang telah berada di KBRI, termasuk keluarga Denny Fahri dan Vanda Sakina yang sudah tinggal di Kiev, Ukraina selama setahun belakangan. Kita udah niat kalau misalnya pun ada apa-apa, kita harus kumpul di KBRI gitu, karena memang yang bisa mengevakuasi ya memang dari KBRI, karena kan untuk sendiri kita punya keterbatasan ya, dari mulai bahasa, dari mulai kendaraan. Saat ini seluruh WNI di seluruh Ukraina diminta berkumpul di KBRI sambil menunggu rencana evakuasi dari Kementerian Luar Negeri. Komunikasi terus dilakukan dan skenario evakuasi sudah disiapkan untuk membawa WNI keluar dari Ukraina saat kondisi semakin genting. Ya pemirsa, lalu bagaimana kondisi warga negara Indonesia di Ukraina saat ini di tengah perang? Sudah bergabung bersama kami Denny Fahri, warga Indonesia yang saat ini berada di kota Kiev, Ukraina. Selamat siang waktu Ukraina, Pak Denny. Iya, selamat siang, Mbak. Ya, Pak Denny, bagaimana kondisi WNI di sana? Apakah seluruh WNI sudah berada di KBRI? Ya, sekarang semua WNI yang sudah terdaftar gitu ya, sekitar 79 orang WNI beserta diplomat dan staf KBRI dan keluarganya semua itu sudah berada di KBRI sejak mungkin serangan pertama ya, waktu hari Kamis. Dan kita lagi berkumpul lagi di sini untuk menunggu selanjutnya, instruksi selanjutnya. Ya, baru 79 WNI yang berada di KBRI, lalu bagaimana dengan nasib WNI lainnya? Memang kalau misalnya dari data yang saya tahu di Ukraina itu memang tersebar kan, beberapa di wilayah di luar Kiev. Ada juga beberapa WNI teman-teman kita yang mandiri yang langsung pergi ke daerah barat, yang nggak bisa ada di mungkin di shelter, dan yang lainnya mungkin saya kurang tahu juga di mana mereka sekarang. Tapi baiknya KBRI sudah mengkoordinasi semuanya dan semuanya dalam keadaan aman. Iya. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi gedung KBRI sendiri? Apakah tergolong aman, Pak? Sejauh ini sih aman ya. Kita memang dengar ledakan itu dari mulai 2 hari yang lalu itu, sekitar jam 4 pagi itu mereka kita dengar pesawat, dengar dentuman keras. Tapi biasanya selesai setelah sunrise, setelah ada matahari. Tapi mungkin sangat intens tadi malam gitu. Jadi mulai dari jam sekitar setengah 1, jam 1 itu udah mulai banyak banget ledakan, sampai sekarang juga masih ada sebenarnya, tapi intens banget sekitar jam 3 pagi sampai jam 6 pagi itu. Dan nggak cuma bom ya, karena kemarin ini kita cuma dengar bom gitu. Tadi pagi itu kita dengar banyak tembakan yang di darat gitu. Jadi dan itu bunyinya udah sedikit keras, jadi kita tahu sedikit dekat dibanding sebelumnya gitu. Yeah. Tapi situasi di KBRI sih aman, kita nggak maksudnya cuma terdengar, tapi nggak ada kelihatan apa-apa gitu dari pandangan kita di sini. Iya, apakah sudah ada pemberitahuan dari pemerintah Indonesia terkait proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air? Ya, kita semua selalu diupdate ya dari Kemenlu dan dari KBRI juga proses evakuasi dan pemulangan. Cuman banyak kendala kan, karena kita juga nggak mau kita keluar berada di tengah
KBRI lebih selamat. Jadi kita memang lagi menunggu aja gitu, karena memang sekarang ini lebih intens ya untuk mungkin pertempuran di depan di luar gitu. Jadi saya juga nggak tahu kondisi di luar gimana. Memang kemarin sempat keluar sebentar untuk cari beberapa bahan makanan gitu ya. Ya di jalan sih sepi, tapi masih ada kendaraan, masih banyak orang yang misalnya bawa koper dan lain-lain untuk melarikan diri. Banyak orang-orang yang minta tumpangan untuk pergi gitu. Tapi saya nggak lihat misalnya ada kendaraan militer yang berat atau lain-lain. Tapi militer Ukraina memang banyak. Mereka udah siap siaga gitu. Cuma itu kondisi kemarin gitu yang saya lihat pas di luar. Ya. Bagaimana dengan pasokan kebutuhan sehari-hari untuk WNI di sana? Apakah terjamin, Pak? Iya, KBRI dengan sigap kali ya, karena kita KBRI punya beberapa supplier yang alhamdulillah masih buka gitu. Kemarin saya juga ikut bantu-bantu untuk mencari supply logistiknya dan ya memang pagi siang malam kita memang belum kekurangan gitu, jadi masih cukup untuk bertahan. Lalu bagaimana dengan situasi di Kiev saat ini? Apakah serangan Rusia masih terus berlangsung masif di sana hingga saat ini? Sekarang barusan saya dengar beberapa peledakan juga, cuman nggak seintens tadi pagi yang saya bilang. Sekitar 1-2 jam pasti ada, sekitar 20 menit yang lalu mungkin saya mendengar sirine ya. Soalnya di sini kalau untuk orang lokal di sini pas sirine itu mereka biasanya langsung ke shelter atau ke tempat parkir di basement gitu ya. Jadi untuk melindungi misalnya ada api dari atas. Ya, bagaimana kondisi warga Kiev sendiri? Kemana saja mereka mengungsi, Pak? Kebanyakan dari teman-teman saya yang orang lokal sini, banyak mereka lari ke daerah barat ya, ke daerah barat, apakah itu ke daerah Lviv atau ya pokoknya menjauh dari timur lah gitu. Baik, terima kasih Pak Denny Fahri, warga negara Indonesia yang kini berada di KBRI di Kiev, Ukraina, telah bergabung bersama kami.